Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Miftahur Rohmah dari kelas 5 Pak IG, NIM 1817402305, ingin menjelaskan sedikit materi mengenai kurban dan akikah. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yang berarti dekat atau mendekatkan. Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dalam kurban dikenal juga istilah udhiyah, yang merupakan nama untuk hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban. Selain itu, terdapat juga kata tadliyah yang digunakan sebagai makna berkurban atau melakukan kurban. Kurban merupakan ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam pada hari raya kurban. Dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Kurban biasa dilakukan pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, tepatnya pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari raya Idul Adha diperingati peristiwa kurban, dinamakan Nabi Ibrahim bersedia untuk menyerahkan putranya untuk Allah SWT. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah mengganti anaknya dengan seekor domba ketika waktu penyembelihan tiba. Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti ibadah yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 34, yang artinya, "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban." Mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Pun ketentuan hewan kurban sebagai berikut. Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur sama dengan usia 1 tahun, sempurna, dan memasuki tahun kedua. Jika kambing dinyatakan sah sujud berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun ketiga. Untuk sapi, sah berkurban ketika sudah berumur 2 tahun sempurna dan memasuki tahun ketiga. Untuk ketentuan yang terakhir, hewan kurban tersebut tidak cacat, tidak kurus atau kelaparan, tidak cacat mata sebelah, tidak pincang sebelah, dan lain sebagainya. Untuk tata cara penyembelihan hewan kurban sebagai berikut. 1. Binatang yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat dan dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah dijagal. Yang kedua, penyembelihan menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih. Untuk yang ketiga, penyembelih memotong urat nadi dan kerongkongan yang ada di kiri dan kanan leher hewan kurban sampai putus agar lekas mati. Urat kerongkongan adalah saluran makanan. Kedua urat hewan tersebut harus putus. Untuk yang keempat, saat menyembelih hewan kurban, petugas penyembelih membaca runtutan doa sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca bismillah terlebih dahulu dan menyebut kalimat-kalimat Allah, Maha Besar Allah, seperti Allahu Akbar. Membaca takbir 3 kali dan tahmid sekali. Lafalnya dapat ucapkan sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Yang artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagimu. Untuk berikutnya, membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang artinya, Tuhanku, limpahkanlah rahmat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu membaca doa menyembelih hewan, yaitu Allahumma hadi minka wa alaika fataqabbal minni ya karim, yang artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu dan dengan ini aku bertakarub kepadamu. Karenanya, hai Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah takarubku. Hikmah berkurban.
Setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap 1 helai hewan rambut kurban adalah 1. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya? Beliau menjawab, setiap helai bulunya juga 1. Yang kedua, sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah. Sebenarnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Yang ketiga, sebagai ciri keislaman seorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mengakhiri tempat sholat id kami. Yang keempat, sebagai syiar Islam. Yang kelima, sebagai pengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang keenam, sebagai misi kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum akikah. Akikah adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagaimana bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala mengenai bayi yang dilahirkan. Hukum akikah ini menurut pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkad. Untuk syarat-syarat akikah yaitu untuk laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor. Dan pastikan 1 ekor bukan daging kiloan. Yang kedua, pastikan hewan dalam keadaan sehat dan tidak cacat tentunya. Untuk yang ketiga, disunahkan untuk menyaksikan dan menyembelih hewan sendiri. Yang keempat, hewan sudah masuk usia. Yang kelima, daging sudah dalam keadaan masak saat dibagikan. Dan untuk yang terakhir, waktu akikah yang paling disunahkan adalah hari ke-7. Ya, cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.